Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan ini kita akan mencoba mempraktekkan teori Maudhu'i fi Surah versi Mustafa Muslim. Kita coba mulai dari surat-surat pendek. Untuk pertama kita ambil kasus surat Al-Ikhlas. Oke, di halaman 445 pada cetakan ini, di sini disajikan judul Suratul Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pada penyajian surat Al-Ikhlas Mustafa Muslim, kita menemukan dua pokok bahasan. Bahasan pertama yakni awalan baina yaday surah. Kemudian bahasan utama yang kedua adalah at-tafsir al-ijmali. Di baina yaday surah ini sebutan untuk identitas surat lah mungkin, atau preface, pembukaan atau mukadimah. Yang di situ disebutkan salah satunya yang pertama adalah asma'uha, nama yang populer untuk menyebut surat ini. Oke, kita lanjut. Asma'uha itu dibagi dua, atau nama-nama yang merujuk pada surat ini dibagi dua. Pertama, asma'uha atau kaifiyah. Ini ada dua, kemudian nanti ada asma'uha al-izdihadiyah. Nama-nama surat ini yang bersifat izdihadi. Oke, yang tauqifi ini adalah atas petunjuk Rasulullah SAW. Ada dua namanya, pertama suratul Ikhlas, yang kedua suratu Qul huwallahu ahad. Ini dua nama yang nama-nama ini adalah at-tauqifi. Jadi nama surat yang merujuk pada petunjuk Rasulullah SAW. Yang pertama suratul Ikhlas, coba Anda lihat. Wa huwa ashharu asma'iha wa biha anwanat al-masahifu wa mu'zamu kutubit tafsir kama tarjamalaha at-Tirmidzi fi jami'ihi. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah ashharu asma'iha. Jadi di antara nama-nama yang paling populer. Wa bihi anwanat al-masahif wa mu'zamu kutubit tafsir, dan ini menjadi nama surat, yakni nama surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas ada di beberapa mushaf Al-Quran. Wa mu'zamu kutubit tafsir, dan mayoritas kitab-kitab tafsir kama tarjamalaha at-Tirmidzi fi jami'ihi, sebagaimana dituliskan oleh Imam at-Tirmidzi fi jami'ihi dalam kitab jami'nya. Oke. Yang kedua, nama-nama surat yang bersifat tauqifiyah itu adalah suratu Qul huwallahu ahad. Nah, ini juga nama untuk surat Al-Ikhlas, atau nama lain untuk surat Al-Ikhlas, yakni surat Qul huwallahu ahad.
Oke, wa qad waradat al ahadisu bi syahratihi fa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayu'jizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an qalu wa kaifa yaqra' sulusal Qur'an qala qul huwallahu ahad tu'addil sulusal Qur'an. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Abi Darda bahwasanya Rasulullah SAW berkata, apakah kalian merasa tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran di setiap malam? Qalu, mereka berkata, wa kaifa yaqra' sulusal Quran? Bagaimana kita bisa membaca sepertiga Al-Quran pada setiap malam itu? Qala, Rasulullah bersabda, qul huwallahu ahad, yakni baca oleh kalian surat qul huwallahu ahad. Nah, surat qul huwallahu ahad itu nama lain dari surat Al-Ikhlas itu tu'addilu sulusal Quran, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, riwayat dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini informasi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh pada rakaat pertama dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua beliau membaca qul huwallahu ahad. Nah, maksudnya qul huwallahu ahad itu adalah nama untuk surat yang isinya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wabihi, dan penamaan qul huwallahu ahad itu anwana al-Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari menyebutkannya di dalam sahihnya, wal Alusi fi tafsirihi, dan Imam Al-Alusi maksudnya di kitab Ruhul Ma'ani, wal Biqai fi Nuzum, dan Imam Al-Biqai dalam kitab An-Nuzum. Berikutnya adalah penamaan surat Al-Izdihadiyah, itu adalah suratul Tauhid. Saya kira ini hampir sama dengan penamaan surat yang pertama, suratul Asas. Wa qad summiyat bihi ba'dul masahib kama dzakaraha bihi kullun min ar-Razi wal Jamal wal Alusi min al-mufassirin, wa dzakaraha Ibn al-Arabi fi ahkamil Quran, wa wajhu tasmiyati li'annaha jumi'at ma'na tauhid hasran fiha duna ghairihi min al-ma'ani. Dinamakan surat tauhid ini sebagaimana ada di beberapa mushaf, sumyat bihi ba'dul masahib, kemudian sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi wal Jamal, Imam Jamaluddin, kemudian wal Alusi, dan Imam Al-Alusi minal mufassirin, dari para ahli tafsir, dan juga disebutkan oleh Ibn al-Arabi di kitab tafsirnya Ahkamul Quran. Anda harus membedakan sekali lagi kata Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi seorang tokoh tasawuf, kalau Ibnul Arabi seorang tokoh atau ulama fikih. Penamaan itu karena li'annaha jumi'at ma'na tauhid hasran, karena di dalam surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas yang disebut juga dengan surat At-Tauhid itu terkumpul makna tauhid, hasran secara ringkas, duna ghairihi minal ma'ani, tanpa menjelaskan selain tauhid itu. Makanya disebut suratul tauhid. Berikutnya adalah suratul Muqashqashah.
Suratul Muqashqashah ini dilansir oleh Imam Az-Zamakhsyari atau Qarah Az-Zamakhsyari fil Kasyaf bahwa ada dua surat, yakni Suratul Kafirun dan Suratul Ikhlas, disebut dengan Al-Muqashqashatani. Muqashqashatani ini maksudnya adalah ay al-mubarri'atani minasyirki. Dua surat yang terlepas dari syirik, atau konten yang isinya adalah membebaskan umat Islam dari kesyirikan. Kama sammaha bihi jam'un minal mufassirin, sebagaimana disebutkan oleh banyak para ahli tafsir, dan disebutkan juga oleh Imam Al-Biqai. Oke. Yang keempat, terakhir ini, penamaan suratnya adalah Suratul Samad. Wa qad samaha bihi kullun min ar-Razi wal Alusi fi tafsirihima wal Biqai fi nuzum, wa hiya tasmiyatul li surati bilafdin waqa'a fiha. Jadi ada nama untuk surat ini adalah surat As-Samad sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi, Al-Alusi, dan Al-Biqai. Penamaan surat dengan surat As-Samad ini merujuk pada tasmiyatun li surati bilafzin waqa'a fiha, merujuk pada kata yang ada dalam konten surat Al-Ikhlas yang di dalamnya ada kata As-Samad. Oke, kita lanjut. Fadailus surah, ini bagian B dari Baina Yaday surah. Oke, yang dikutip di sini oleh Mustafa Muslim adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yasmahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi wa yaf'alu dhalika salasa marrat. Ini hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menuju pembaringannya, maksudnya menuju tidur, setiap malam dia jama' kaffaihi ini mengumpulkan dua telapak tangannya, membuka dua telapak tangannya, kemudian summa nafasa fihima, kemudian meniup dua tangannya itu setelah dia membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian diusapkan sebisa mungkin ke seluruh jasadnya, dimulai dari kepala, wajah, dan wa ma aqbala min jasadihi, dan tubuh bagian depan. Itu situ disebutkan di ujungnya adalah yaf'alu dzalika salasa marrat, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra, bahwasanya ada seseorang yang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad yuraddiduha, diulang-ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelang pagi orang tersebut datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu, kemudian menuturkan kasusnya. Wa ka'anna rajula yataqalluha,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dila thulutsal Qur'an. Mengadukan laki-laki tersebut atas perilaku orang lain yang dia mendengar diulang-ulangnya surat Al-Ikhlas itu. Kemudian Rasul menjawab, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dila thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, bahwa surat Al-Ikhlas itu atau surat Qul Huwallahu Ahad itu la ta'dila thulutsal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian riwayat yang tadi disebutkan di awal itu bahwa Rasulullah SAW pada salat subuh itu membaca dua surat. Pertama surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, yang kedua surat Qul Huwallahu Ahad. Oke, kita lanjut ke marhalatun nuzul. Ini tempat turun surat Al-Ikhlas ini. Coba Anda lihat di halaman berikutnya itu ada marhalatun nuzul makiyatun fi qaulil jumhur wa madiniyatun fi qauli Qutadata wa Dhahak wa Sadi. Ada juga yang menyebut nama ini dengan Suda, was-Suda. Oke, jadi ada dua terbelah ini para ulama. Mayoritas ulama menyebut makiyatun fi qaulil jumhur. Qaulil jumhur ini adalah pendapat mayoritas. Kemudian madiniyatun ini pendapat minoritas yang merujuk pada pendapat Qutadah, Ad-Dhahak dan As-Sadi. As-Sadi tapi menurut Mustafa Muslim, coba Anda lihat di bawahnya di baris ketiga itu, was-sahih annaha makiyatun. Yang paling tepat adalah bahwa surat ini diturunkan di Mekah. Alasannya adalah haitsu jumi'at aslut tauhid, karena berkaitan dengan pokok-pokok ajaran tauhid. Wa huwal aktsar fiha fima nuzila minal Qur'ani Makkah, di mana pokok-pokok ketauhidan itu mayoritas turun di Mekah. Oke, berikutnya asbabun nuzul. Asbabu nuzuliha pada bagian D, an Ubay bin Ka'ab anal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ansib lana rabbaka, coba sifati, sebutkan karakteristik dari Tuhan kamu kepada kami. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, coba sifati Tuhanmu itu seperti apa, maka turun surat Al-Ikhlas ini. Oke, ada lagi informasi, coba Anda lihat di terakhir itu supaya cepat masuk ke bab berikutnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya ada pertanyaan tentang sifat Allah kepada Nabi Muhammad, sifhulana. Nah, itu ada di baris keduanya, sifhulana amin dhahabin huwa amin fiddatin amin hadidin amin khashabin. Sekira riwayat ini banyak banget. Ini salah satunya adalah apakah Allah itu terbuat, apakah Tuhan kamu itu terbuat dari dhahabin, dari emas, amin fiddatin, dari perak, amin hadidin, dari besi atau dari besi, amin khasabin atau dari kayu. Fanuzilat hadhihi surah, maka turunlah surat ini sebagai jawaban dari pertanyaan mereka itu. Di riwayat lain ada tapi tidak disebutkan di sini,
Sifhulana amin dahabin huwa amin filatin amin yakutatin amin zabarzan. Nah itu ada riwayat lain. Oke, saya kira itu keutamaan apa bukan keutamaan, apa ini namanya, sabab nuzul dari surat Al-Ikhlas ini. Selanjutnya adalah tentang jumlah ayat yang ada di surat itu bagian E, dalam bahasa Arabnya ha, ada dua ayat di surat Al-Ikhlas. Jumlah ayat di surat Al-Ikhlas khamsu ayatin fi adil maki wa syami wa arba'un fi adil bakin ikhtilafuha fi lam yalid addahal maki wa syami wa lam ya'uddaha al-bakun walam ya'iddaha al-bakun. Ini ada beberapa pendapat, ini ada yang menyebut 5 menurut hitungan orang-orang Mekah dan Syam, dan 4 menurut perhitungan selain dari orang-orang Mekah dan Syam. Perbedaannya adalah pada lam yalid dihitung 1 ayat, dan ada yang disatukan lam yalid wa lam yulad. Oke, saya kira tidak ada persoalan itu karena teksnya tetap sama, hanya pada pemenggalannya saja yang menjadikan berbeda, sama persis seperti surat Al-Fatihah. Ada yang memotong pada ayat terakhir menjadi 2, ada yang tidak memotong dan memasukkan bismillah, ada yang tidak memasukkan bismillah. Oke.